Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah Sobat, ini adalah beberapa koleksi yang kemarin saya sudah review, nah, cuma belum tak kembalikan. Ini beberapa diantaranya adalah koleksi terbaru, jadi belum sempat untuk diserviskan. Nah, di sini nanti Sobat, saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari beberapa koleksi saya. Ini adalah koleksi terbaru Sobat. Nah, dua ini adalah koleksi terbaru yang saya dapatkan dari satu orang. Nah, satu orang beliau dari Ponorogo. Dan juga kemarin ada yang bertanya tentang keris jalak sangu tumpeng dan juga keris jangkung, katanya gitu. Mas, ada nggak keris jangkung dan juga keris jalak sangu tumpeng? Nah, ini kemarin saya belum sempat untuk memfotokan. Nah, itulah kenapa ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda di video ini. Mudah-mudahan ini jika di antara sobat ini ada yang sedang mencari dengan dapur jalak sangu tumpeng dan juga jangkung. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadi sebuah jawaban. Dan juga ini di sini ada sebuah peci kurung Sobat. Nah, kemarin tuh ada beberapa dari, bisa dikatakan mungkin penonton saya. Jadi beliau itu apa ya, mencari dari peci kurung. Karena apa? Karena di galeri saya kapan hari itu banyak sekali saya mendapatkan peci kurung. Dan saat ini Sobat, untuk mencari peci kurung itu ternyata sudah semakin sulit. Nah, ini kemarin saya mendapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji Said. Beliau mengabarkan, Mas, masih cari peci kurung nggak? Katanya gitu. Ya masih kalau memang ada. Karena kebetulan Sobat, di galeri saya pun juga sudah tidak ada. Jadi sudah apa ya, sudah habis gitu. Itulah kenapa terus saya ditawari, ya mau-mau saja. Karena apa? Karena memang kapan hari itu ada yang sedang mencari. Jadi ada yang mencari untuk di peci kurungnya. Di sini nanti juga akan saya tunjukkan kepada Anda apa sih sebenarnya daya tuah dari peci kurung itu. Nah, nanti akan saya bukakan di bukunya. Saya mempunyai sebuah buku yang memuat tentang artikel dari peci kurung. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan kepada Anda dulu nih Sobat, dari ketiga buah pusaka yang kemarin ditanyakan oleh beberapa penonton saya, yaitu jalak sangu tumpeng dan juga jangkung. Nah, jangkung di sini dia ini berbeda. Ini ada yang jangkung dan juga ada jangkung Segoro Winotan. Nah, setelah itu lalu kita akan melihat di peci kurungnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa sih kegunaan dan juga daya tuah dari peci kurung. Setelah itu nanti akan saya tunjukkan kepada Anda koleksi terbaru saya. Ini adalah sebenarnya adalah keris bagus, pusaka-pusaka bagus, meskipun berada di warangka yang sangat sederhana seperti ini Sobat. Oke, saya akan menunjukkan kepada Anda Sobat pusaka dengan dapur jalak sangu tumpeng yang kapan hari ditanyakan oleh seseorang. Saya lupa gitu loh siapa kemarin yang menanyakan. Saya waktu ditanya, ya nanti saya fotokan, tapi saya lupa siapa gitu loh. Nah, daripada saya mencari-cari lagi di kontak WA nih, ini akan saya buat sebagai sebuah video saja. Nah, ini sebenarnya pusaka ini adalah pusaka yang bisa dikatakan masih apa ya, saya mendapatkannya itu masih baru. Itulah kenapa ini sudah dalam keadaan di servis warangkanya, dan untuk di bilahnya sendiri ini pun juga sudah dalam keadaan diwarang ini Sobat. Nah, ini saya maharkan murah saja, nggak apa-apa. Terjangkau gitulah. Saya maharkan terjangkau. Jadi ketika pusaka ini saya maharkan terjangkau. Mudah-mudahan ini ketemu dengan tuan barunya. Oke Sobat, kita akan melihat untuk di warangkanya. Nah, warangkanya seperti ini. Ini Ladrang Solo. Ini Gandar Iras ini Sobat. Nah, ini Gandar Iras. Dan juga untuk di pendoknya ini pendok Blewah, dan juga ini adalah pendok Lawasan. Nah, ini Sobat. Bagian belakangnya pun juga ada semacam kayak simbol tertentu ya. Semacam mungkin ini apa ya? Gambarnya padi dan kapas mungkin ya. Padi dan kapas itu kan kalau di dalam pengetahuan saya itu melambangkan kemakmuran dan juga murah sandang pangan gitu loh Sobat. Intinya di situ. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya. Pusaka yang pertama dengan dapur jalak sangu tumpeng Sobat. Oke, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, oh bukan ini bukan jalak sangu tumpeng ternyata. Ini kemana ya jalak sangu tumpengnya? Ini yang tilam upih pamornya ini adalah pamor Tejo Kinurung. Mungkin akan saya ambilkan nanti. Untuk di jalak jalak sangu tumpengnya. Oh iya Sobat, berada di sini. Nah, ini kemarin tak taruh di sini deh.
Tak taruh di sini bentar. Mau tak cari dulu. Nah, ini. Nah, ini. Saya lupa kalau sudah tak taruh di bagian ini apa? Jakrak di luar. Nah, ini. Ini adalah jalak sangu tumpeng. Coba kita akan melihat. Ini pun juga sama. Ini adalah ladrang Solo dan juga ini gandar iras, sobat. Dan untuk di pendoknya ini juga sama. Pendoknya adalah pendok Blewah. Nah, dia pun juga lawasan ini. Nah, dan ini pendoknya ini tebel ini. Sama-sama tebalnya sebenarnya dengan ini. Dengan ini, sobat. Ini sama-sama tebalnya dan juga sama-sama lawasannya. Nah, ini kalau Anda melihat ada motifnya seperti ini. Nah, ini mungkin di antara sobat ini ada yang sedang mencari dapur jalak sangu tumpeng, nah, atau juga mencari dapur tilam upih, yang katanya dapur tilam upih itu adalah dapur yang wajib dimiliki untuk pemula. Ya, silahkan. Berarti apa ya? Bisa nanti menghubungi saya, silahkan milih yang tilam upih dengan pamor Tejo Kinurung ataukah memilih yang jalak sangu tumpeng ini. Kedua-duanya sudah dalam keadaan diwarangi, dan untuk di warangkanya ini pun juga sudah dalam keadaan diservis semuanya, sobat. Nah, ini kalau Anda melihat untuk dibilahnya ini agak lebar. Di jalak sangu tumpeng ini dia agak lebar, dan untuk dibilahnya sendiri dia pun juga agak tebal. Nah, ini agak tebal. Nah, kedua pusaka ini sangat terjangkau. Nanti jika di antara sobat ini ada yang berminat, langsung saja menghubungi di nomor WA saya. Nah, seperti ini. Untuk di pamornya sendiri ini adalah pamornya pamor wos putah ini, sobat ya. Nah, wos putah itu berkisar pada hal kerezekian. Wos itu beras, putah itu berarti tumpah ruah. Jadi melambangkan rezeki yang berlebih-lebihan gitu loh, sobat. Sampai tumpah-tumpah itu berarti kan melambangkan sebuah rezeki atau kemakmuran yang sangat banyak gitu, rezeki yang sangat melimpah gitu, sobat. Nah, ini adalah jalak sangu tumpeng, dapur jalak sangu tumpeng. Oke, ini adalah pusaka yang kemarin ditanyakan oleh seseorang. Saya lupa gitu kemarin tuh siapa yang menanyakan. Untuk itu, kalau di antara sobat yang kemarin merasa menanyakan, silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Saya Mas Tony yang menanyakan kemarin. Lalu juga ada yang bertanya tentang keris jangkung. Nah, ini keris jangkung ini, sobat, ini sebenarnya istimewa dari warangkanya ini loh. Kalau Anda melihat, ini warangkanya sudah sangat istimewa banget. Setelah diserviskan jadinya kinclong banget gini, sobat. Nah, dan ini pun juga ladrang Solo dan juga gandar iras. Nah, ini gandar iras ini, sobat. Ini keren, pusakanya keren dan apa ya, sangat layak lah untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Itulah kenapa ada yang bilang bahwasanya koleksi di Galeri Bumi Mojopahit kebanyakan itu adalah koleksinya memang bagus dan juga berkualitas. Memang ya ada benarnya juga sih, karena gini, saya juga menjaga dari sebuah kualitas dari pusaka-pusaka yang saya tawarkan, sobat. Itu seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi melihat dari dapur jangkung. Ini adalah dapur jangkung pamornya Wengkon Isen, sobat. Nah, ini untuk dibilangnya sendiri ini masih tergolong utuh dan juga masih tebal. Nah, ini bilahnya ini tebal. Nah, ini adalah dapurnya, dapur jangkung. Katanya jangkung itu cocok bagi yang sedang anggayuh sesuatu atau menginginkan sebuah sesuatu agar gampang diijabah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu seperti itu. Ada keyakinan yang seperti itu untuk di dapur jangkung, sobat. Nah, coba Anda amati untuk di dapurnya sendiri seperti ini. Ini adalah dapur jangkung. Yang kemarin waktu saya live ada yang bertanya, Mas, ada nggak dapur jangkung? Nah, ini ada. Nih, silakan Anda, jika di antara sobat ini ada yang sedang mencari dapur jangkung dan merasa serg dengan pusaka ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Oke, untuk di maharnya terjangkau, insya Allah terjangkau lah, nggak mahal-mahal amat gitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk di jangkung yang kedua. Kalau yang ini, sobat, ini adalah jangkung Segoro Winotan.
dadarnya ini. Nah, blimbingan kayak gini, ini bagus banget. Nah, ini pun juga untuk di warangkanya sudah dalam keadaan diservis. Untuk dibilahnya pun juga sudah dalam keadaan diwarangi, sobat. Oke. Nih, setelah ini saya akan menunjukkan kepada Anda sedikit pengetahuan tentang daya tuah pesi kurung. Sekaligus nanti akan saya tunjukkan pesi kurungnya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka Jangkung Segoro Winotan, sobat. Ini keren. Sebenarnya ini kemarin ada yang bertanya, Mas, itu berapa? Sudah buka mahar gitu. Terus dianya bilang nanti tanggal sekian gitu. Tanggal sekian berarti 2 hari lagi. Setelah itu dia tidak ada kabar, sobat. Kalau saya itu gini, mendapati orang-orang seperti itu sudah sering banget saya. Jadi memang kita harus sabar gitu menghadapi orang-orang kayak gitu. Karena apa? Karena terkadang kita pun juga gitu mendapati mungkin orang tersebut memang tidak pas waktu hari hanya mungkin pas ada kebutuhan yang lebih mendesak ataupun juga yang lainnya gitu. Ataupun juga memang cuma iseng-iseng saja gitu loh. Itulah kenapa kita harus sabar dalam menghadapi para pelanggan, sobat. Nah, ini kemarin sebenarnya sudah ada yang berminat dengan pusaka ini, hanya saja sampai saat ini dia tidak ada kabarnya, sobat. Kemarin dia itu berjanji kalau nggak salah 2 hari lagi atau hari Jumat gitu loh. Nah, waktu itu. Nah, kalau tak hitung-hitung berarti nanti hari Jumat berarti sekitar 2 hari lagi karena beliau itu menunggu gajian dulu katanya gitu. Dan setelah itu sampai hari ini mungkin ada sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya ini tidak ada kabarnya. Mungkin belum menemukan jodohnya, sobat. Nah, mungkin ini adalah jodoh Anda yang mungkin saat ini mencari dapur jangkung. Silakan, ini adalah dapur yang sangat luar biasa sekali. Dan pusaka ini pun juga masih tergolong utuh, sobat. Untuk di pamornya sendiri kalau Anda melihat bolak-baliknya ini hampir berbeda ya. Di sini mungkin masuknya di Wasutah, tapi kalau di sini seperti kayak Banyu Mili. Tapi di bagian ini, di bagian sor-sorannya ini seperti kayak Wasutah, tapi di bagian tengah dan sampai ke atas ini seperti kayak Ilining Warih atau Banyu Mili, sobat. Sangat luar biasa sekali nih. Sebenarnya biasanya tuh kalau untuk di dapur Jalak Sangu Tumpeng dan juga dapur Jangkung, terkadang itu biasanya banyak sekali peminatnya. Itu seperti itu, kebanyakan, sobat. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk di pesi kurungnya, sobat. Nah, pesi kurung ini adalah salah satu dari pusaka yang tidak banyak tidak diduga-duga gitu seperti itu. Padahal setelah saya review kapan hari itu saya menceritakan tentang filosofi dan juga daya tuah dari pesi kurung itu. Ternyata waktu itu saya mendapatkan ada berapa itu, banyak kok. Dan alhamdulillah pesi kurung tersebut banyak yang termahar akhirnya, sobat. Coba kita akan melihat untuk di pesi kurungnya. Pesi kurung itu adalah sebuah pesi yang dia patah, sobat. Dan dia terkurung di dalam deder. Nah, ini kalau Anda melihat, nah kalau kita lihat seperti itu berarti dia masih tergolong panjang. Nah, mungkin sekitar segini, sobat, untuk di pesi yang patahnya. Nah ini kalau kita menganalogikan pesi itu umumnya 6 atau 7, berarti kalau segini mungkin sekitar 5 atau 6-an gitulah untuk di pesi yang tertinggal atau tertancap di dedernya ini. Nah, ini kemarin tuh ada yang mencari pesi kurung, Mas, masih ada nggak pesi kurungnya gitu. Tapi karena di saya sudah habis, tak bilang masih belum dapat, Mas. Nanti saja kalau sudah dapat mungkin akan direview. Coba saya akan menunjukkan kepada Anda apa sih sebenarnya tuah atau kegunaan dari pesi kurung itu. Nah, saya mempunyai sebuah buku dan ternyata di buku ini, sobat, ada salah satu artikelnya yang membahas tentang kegunaan pesi kurung. Coba kita akan melihat dulu ini. Kita akan membuka dulu di bagian mana kemarin ya. Nah, kalau untuk saya pribadi hal-hal yang kayak gini, buku-buku kayak gini ini meskipun
buku-buku lama, tapi sangat berarti bagi saya sobat. Karena untuk menambah itu tadi, menambah pengetahuan. Apalagi kalau orang yang bertanya gitu, bertanya kan saya juga harus mempunyai banyak literatur, baik itu literatur saya dari buku ataupun juga dari artikel, ataupun juga saya dapatkan dari senior-senior di tempat saya, ataupun juga bertanya kepada teman-teman di sosial media, itu seperti itu. Jadi memang apa ya, kita harus betul-betul sedikit mengetahui lah. Nah, ini adalah misteri peksi kurung atau pesi kurung. Di sini sebenarnya ini ada kisahnya di sini. Nah, tapi di sini akan saya akan langsung saja tak bacakan tentang kegunaan atau doyo peksi kurung, biar Anda yang mempunyai gitu, mungkin kebetulan di rumah punya koleksi peksi kurung atau sebuah pesi yang dia patah dan juga terkurung di dalam deder. Terkadang gini sobat, ada yang dicukit, dia dipecah dedernya, lalu diambil pesinya. Ya, itu seperti itu. Kalau untuk yang kayak gitu, kalau menurut saya itu sudah bukan pesi kurung lagi. Karena apa? Karena dia tidak terkurung, dia dipecah untuk di dedernya. Nah, itulah kenapa kalau saya ditawari yang kayak gitu biasanya nggak tak ambil. Karena bagi saya itu bukan pesi kurung lagi. Karena namanya pesi kurung berarti dia terkurung atau terkurung di dalam deder, itu seperti itu. Oke, kita akan membaca bersama sobat tentang kegunaan doyo pesi kurung, bukan peksi ceblokan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1, untuk kekebalan kedidayaan pada pemilik atau pembawa. Mungkin juga untuk di pesi kurung ini bisa sebagai sarana gitu. Sarana untuk kekebalan atau kedikdayaan. Itu seperti itu. Lalu yang kedua, jika digunakan untuk menagih utang akan membawa hasil. Ini pun juga bisa di dalam sini untuk sarana menagih utang agar gampang berhasil, itu seperti itu. Ketiga, untuk menambah kewibawaan pemilik atau pembawanya. 4, jika berhadapan dengan musuh dapat menjatuhkan lawan. Nah, ini menjatuhkan ini dalam segi menjatuhkan secara psikologis ataupun juga mungkin yang lainnya sobat. Kelima, jika dibawa oleh orang yang terlibat berperkara hukum bisa selamat atau lolos. Jika dimiliki oleh seseorang punya perkara hukum, maka gampang sekali untuk selamat ataupun juga lolos, mungkin seperti itu. Nah, di dalam kegunaannya kayak gitu ini sobat. Lalu keenam, jika dipakai berdagang dapat membantu atau semacam kayak pelarisan, berarti juga bisa dipakai untuk pelarisan. Dan ketujuh, untuk kepuasan berjumpa dengan istri dalam rumah tangganya. Ini berarti semacam kayak bisa dipakai sarana kejantanan sobat bagi seorang laki-laki, itu seperti itu. Ini adalah 7 dari kegunaan atau doyo dari peksi kurung sobat. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari budaya kita, budaya Tosan Aji kita, bahwasanya meskipun itu berbentuk sebuah peksi yang patah, ternyata dia juga masih diyakini membawa sebuah kegunaan ataupun juga daya tuah. Nah, seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya akan melanjutkan lagi. Nanti akan saya review di pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, 2 pusaka ini. Nah, di pusaka ini, tapi saya akan mereviewnya di video berikutnya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan mereview di pusaka yang kedua ini di video berikutnya.